Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nur Cahyo, NPM 1904290054. Nah, di sini saya akan mewawancari seorang petani yang dimana dia menanam komoditas kelapa sawit. Nah, tidak usah lama-lama, kita langsung ke videonya aja. Coba. Saya ingin mewawancari Bapak ini. Bapak atas nama siapa, Pak? Subur. Subur. Di sini Bapak umurnya berapa, Pak? 42. Pendidikan terakhir Bapak itu apa, Pak? SD. Lokasi yang lahan yang Bapak gunakan ini, Pak, lokasinya di mana, Pak? Di Ekrasua Blok 7B. Luas tanah Bapak ini, Pak, berapa, Pak? 2 hektar. 2 hektar. Jenis komoditi yang Bapak tanam ini, yang Bapak utamakan di pertanian Bapak ini tanaman apa, Pak? Kelapa sawit. Kelapa sawit. Kelapa sawit ya Bapak tanam ya? Iya. Ini kelapa sawit karena di tempat kita ini pun banyak ditanam oleh masyarakat. Varietas yang Bapak tanam kelapa sawit di sini itu, Pak, varietas apa, Pak? Marehat. Marihat ya. Karena mungkin saya pernah juga melihat petani di sini pun kebanyakan pakai Marihat ya, Pak ya. Iya. Kebanyakan Marihat. Jarak tanam yang Bapak gunakan untuk kelapa sawit di sini itu, Pak, jarak tanamnya berapa, Pak? Kurang lebih 9 meter. 9 meter ya, Pak, jarak tanaman. Dalam upaya Bapak budidaya kelapa sawit ini, pemupukan itu kan penting kan, Pak, pemupukan. Jadi Bapak pemupukan di sini menggunakan pupuk apa biasanya, Pak? Biasa urea, dolomit, mop, dan MPK. Pupuk tersebut itu sangat bagus juga itu untuk kelapa sawit ya, Pak ya. Dalam kan ini kan banyak ini, Pak, gulma ini kan yang mengganggu proses pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Jadi gulma yang sering Bapak jumpai di lahan Bapak ini gulma apa, Pak? Lalang, anak kayu, dan rumput lainnya. Rumput banyak juga ya, Pak ya. Dalam sini, Pak, dalam pengendalian hama ini atau gulma-gulma ini, Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap gulma-gulma ini? Ya, kita mengatasi dengan cara memakai herbisida. Herbisida. Ya. Menggunakan herbisida. Apakah dalam pengendalian ini hanya menggunakan herbisida aja Bapak lakukan atau ada teknik atau dengan alat-alat yang sederhana dalam pengendalian ini, Pak? Ada seperti cangkul ataupun babat. Seperti cangkul dan babat ya, Pak ya. Dalam menggunakan herbisida yang Bapak lakukan terhadap untuk rumput yang mengganggu tanaman Bapak ini, herbisida apa, Pak, yang sudah Bapak lakukan? Itu Gromoxon ataupun sejenis herbisida bablas. Itu herbisida kimia itu ya, Pak ya. Dijual di pasaran sangat banyak itu ya, Pak. Iya. Dalam Bapak menanam ini apakah sudah menghasilkan, Pak, tanaman kelapa sawitnya ini? Sementara ya belum. Belum ya, Pak ya. Belum menghasilkan. Biaya produksi dalam budidaya yang Bapak lakukan di lahan Bapak ini berapa, Pak, biayanya? Kalau untuk pembiayaan ya untuk pemupukan minimal dalam 3 ataupun 4 bulan itu sekitar 2 jutaan lebih. Kalau masalah di pemupukan dia 2 juta lebih dia, Pak ya, biayanya. Jadi kalau belum menghasilkan, apakah ada tambahan untuk dalam di perkebunan Bapak ini yang untuk harga jual maupun penghasilan Bapak sebagai petani itu, Pak, adakah, Pak? Ya sebetulnya ada, tapi tergantung pada tanaman juga lah. Tanaman. Iya. Tapi kalau
masalah kebun Bapak ini pun sawit dia belum menghasilkan ya Pak ya? Belum ya. Kalau di kebun Bapak ini jadi yang menghasilkan itu pekerjaan yang ada lah gitu Pak. Nah, itu tambahan lah istilahnya. Nah, kalau kita kita tanam ubi ataupun pisang di gawangan tengah, jadi untuk tambahan penghasilan untuk kehidupan awak. Tuh teman Bapak. Jadi kalau kita lihat di kebun Bapak ini sepertinya masih dilakukan proses penanaman yang dinamakan tumpang sari ya Pak ya. Sari, Nah, tumpang sari. Bukan mengutamakan, walaupun kita mengutamakan pun sawit yang kelapa sawit ini Pak, walaupun Bapak itu kan, tapi kan ada tanaman-tanaman lain yang bisa Bapak pergunakan untuk menambah penghasilan gitu kan Pak. Menambah penghasilan. Iya. Cuman begitu saja Pak. Saya terima kasih Pak ya atas antisipasinya saya di sini mewawancarai Bapak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak ya. Seperti yang dibilang Bapak Subur tadi, tanaman yang ditanam oleh Bapak Subur sebelum menanam kelapa sawit, dia dulu pertamanya menanam tanaman sebagai pendapatan penghasilan tambahan yang dilakukan oleh Bapak Subur. Ini yang menarik dari Bapak Subur ini, yaitu gubuknya ditanami hias-hiasan seperti bunga dan tanaman-tanaman buah-buahan yang dapat digunakan sebagai bahan pangan sehari-hari. Sampai beliau pun membuat rumah atau gubuk yang di tempat tinggal beliau untuk bertani lebih gampang itu, dari nggak jauh-jauh dia pulang ke rumah. Sering dia tinggal di rumah buatan dia atau gubuk. Seperti yang udah dibilang Pak Subur tadi, dia menanam di gawangan tuh yang sering dia tanam tanaman ubi kayu, pisang, atau tumbuhan-tumbuhan lainnya. Tapi tetap walaupun dia menanam bentuk penanaman tumpang sari ini, dia tetap mengutamakan tanaman kelapa sawitnya. Sekianlah video dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum dan sampai berjumpa kembali.